semua walau kami di tengah persoalan. Hamba tidak tahu apa persoalan kami masing-masing, tapi Engkau yang tahu, Engkau jawaban. Selamat pagi Sobat YouTube, salam jumpa kembali di channel saya, Pendeta James Katiandago. Pagi ini saya ada di sebuah taman yang dilatar belakangi dengan bebatuan dan bunga-bunga. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan buat Sobat YouTube sekalian. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat berkat-Mu pagi hari ini. Anugerah-Mu, pemberian-Mu kepada kami. Kami boleh menikmati hari yang baru, pagi yang indah, yang dengan udara yang segar. Itu berkat-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Dan sebelum kami masuk dalam aktivitas kami untuk hari ini, kami mau membaca, mendengarkan renungan firman-Mu. Bapa di sorga, berkati kami dengan firman-Mu ini sebagai roti kehidupan bagi jiwa dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Sobat YouTube, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-15, itulah yang menjadi pokok renungan kita di pagi hari ini. Di bawah judul Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang pertama saya baca, mulai ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput seperti di tempat ini di mana saya sedang menyampaikan firman Tuhan saat ini." Maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang pertama saya bacakan sekali lagi. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Memang hal yang lazim bagi kita, kalau kita melihat mujizat dan mengalaminya, kita mengikuti orang itu. Kita mengikuti Yesus kadangkala hanya karena alasan mujizat. Jangan kita mengikuti Yesus karena kita mengalami mujizat. Iman yang sejati adalah ikut Tuhan walaupun tidak terjadi mujizat. Jangan nanti kalau terjadi mujizat baru kita ikut. Memang itu hal yang lazim bagi kita, kebanyakan manusia seperti itu. Di mana ada terjadi mujizat, maka kesanalah orang pergi berbondong-bondong mendapatkannya. Dan dalam pembacaan kita ini, orang banyak berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus karena mereka sudah melihat mujizat penyembuhan yang dikerjakannya. Jadi jangan kita ikut Tuhan Yesus hanya karena kita mengalami mujizat. Sekali lagi, iman yang sejati adalah tetap ikut Tuhan sekalipun tidak terjadi mujizat. Itu iman yang sejati. Kita lihat ayatnya yang kedua.
Dan Yesus naik ke ayat yang ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, sekali lagi, orang banyak ini datang ikut Yesus hanya karena mereka telah melihat mujizat. Jadi sekali lagi kita ikut Tuhan bukan karena alasan mujizat, tapi karena kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang patut disembah. Dialah sang pemegang atas seluruh kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Tetap ikut Dia walaupun tidak terjadi apapun. Tidak terjadi mujizat sekalipun dalam hidup kita. Tetap mempercayai Dia dan tetap ikut Dia. Tetap iring Tuhan. Haleluya. Kalimat berikutnya masih di ayatnya yang kelima. Orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Apakah dengan cara inikah Tuhan Yesus hendak menghadapi persoalan yang dihadapi pada waktu itu? Apakah mereka membawa uang yang cukup banyak pada waktu itu? Mungkin boleh saja mereka bawa uang cukup banyak. Tetapi adakah warung di tempat itu, di lokasi yang sunyi seperti itu? Tetapi saya yakin bukan inilah cara yang Tuhan akan tempuh dalam menghadapi persoalan yang mereka hadapi pada waktu itu. Bukan ini caranya. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Ayatnya yang ke-6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Sekali lagi Tuhan punya kehendak yang lain. Tuhan punya cara sendiri dalam mengatasi setiap persoalan yang saya dan saudara alami dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan punya caranya sendiri. Dan kita lihat ayatnya yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Berarti uang mereka yang mereka bawa pada waktu itu sangat terbatas. Dan tidak bisa memecahkan persoalan yang mereka hadapi pada waktu itu. Kita mungkin menghadapi hal-hal yang semacam ini. Yang ada di tangan kita sangat terbatas. Tidak cukup untuk mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Tapi sekali lagi, Tuhan bukan menghadapinya dengan cara yang seperti itu. Ada caranya Tuhan. Ada kehendaknya Tuhan yang Dia bertindak dalam setiap memecahkan setiap persoalan yang saya dan saudara hadapi. Ayatnya yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Sekali lagi, Tuhan Yesus beracara dalam hidup kita, mengatasi setiap persoalan dengan apa yang ada di tangan kita. Tuhan tidak beracara dengan apa yang tidak ada dalam genggaman kita. Dia beracara dengan apa yang ada di tangan kita. Dengan apa yang ada di tangan kita itulah Dia akan melakukan perkara yang mujizat, perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib. Tuhan Yesus bertanya kepada Nabi Musa, apakah yang ada di tanganmu? Musa menjawab, sebatang tongkat. Nah, dengan sebatang tongkat itulah kau akan pimpin umatku Israel untuk keluar dari tanah perhambaan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Hanya dengan sebatang tongkat. Berarti sekali lagi Tuhan beracara dengan apa yang ada di tangan kita. Jadi tidak peduli apa yang ada di tangan kita sekarang ini. Walaupun itu hanya seadanya saja. Hanya sangat terbatas dan tidak bisa mungkin menurut pikiran kita bisa memecahkan persoalan yang sedang kita hadapi. Tapi sekali lagi dengan apa yang ada di tangan kita itulah Tuhan akan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Ayatnya yang ke-10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di situ banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Yang berikut kita lihat di sini, biarlah kita mempercayai Tuhan dan mengikuti perintahnya, taat pada perintahnya. Dalam menghadapi setiap persoalan, jangan langsung kita panik, jangan langsung kita bingung, tetaplah tenang. Tuhan katakan suruh mereka duduk. Dan jadi dari setiap persoalan, kesulitan yang saya dan saudara hadapi, jangan panik, jangan gelisah, jangan bingung, jangan khawatir, jangan takut. Tetaplah tenang. Tetap mempercayai Tuhan, tetaplah tenang, supaya kita dapat berdoa. 2 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita tidak dapat berdoa kalau kita dalam kondisi panik. Kita harus tenang dulu. Mempercayai Tuhan dengan segala kekuatan kuasanya yang tidak terbatas itu bisa mengerjakannya dalam hidup saya dan saudara. Mempercayai Dia dan tetaplah tenang supaya kita bisa berdoa. Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa berdoa. Jadi ini yang harus kita lakukan. Dalam situasi sulit yang sedang kita hadapi hari ini, hari-hari yang sedang kita jalani, tetaplah tenang dan tetap mempercayai Dia supaya kita dapat berdoa. Kita lihat kalimat berikutnya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Haleluya. Yesus mengucap syukur, Dia berdoa. Di mana kita tenang dan dapat berdoa, maka disitulah Tuhan tunjukkan jalan keluar. Kita dapat berdoa ketika kita tenang, maka ada jalan keluar yang Tuhan tunjukkan pada saya dan saudara. Dan Tuhan tunjukkan jalan keluar itu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kita kehendaki supaya ada jalan keluar, supaya kita bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam hidup ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Itulah Tuhan akan buat dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Asalkan kita dapat tenang dan tetap berdoa dan dapat berdoa. Haleluya. Maka kita akan melihat Tuhan kerjakan mujizat sesuai dengan yang kita kehendaki. Kalimat berikutnya ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Dalam hal ini kita harus menghargai berkat Tuhan. Kita jangan bersungut-sungut dalam hidup ini. Hargailah setiap berkat Tuhan. Minimal pagi hari ini kita bersyukur kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Kita masih bisa menghirup udara pagi yang segar. Sementara ada yang lain mereka sekarang terbaring, tidak berdaya di rumah sakit karena sakit. Karena itu kita bersyukur. Jangan kita menyanyiakan berkat Tuhan itu. Kita harus menghargainya. Segala yang kita alami nikmati hari demi hari. Minimal pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Kita bisa menarik napas dalam-dalam. Kita menghirup udara pagi yang segar pagi hari ini. Minimal kita bersyukur dengan itu. Jangan kita menyepelekan segala berkat anugerahnya yang diberikannya bagi saya dan saudara setiap hari. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa bangun dengan dan menghirup udara pagi yang segar. Karena ada orang-orang lain mereka sedang sakit, mereka sedang tidak berdaya, mereka sedang terkapar di ranjang pesakitan. Tapi kita hari ini dengan tubuh yang sehat, puji Tuhan kita bersyukur. Karena itu hargailah segala berkat yang Tuhan beri, yang kita nikmati hari demi hari. Kalimat berikutnya, ayatnya yang ke-12. Ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Anda lihat di sini, Tuhan Yesus katakan kumpulkanlah. Ada hukum matematika kita dapatkan dalam kisah ini. Pertama dia berbicara tentang 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Ada angka-angka matematika. Apa gerangan semuanya ini? Maka disinilah kita dapatkan bahwa setiap mujizat Tuhan kadang-kadang tidak masuk dalam rasio berpikir kita. Tidak masuk dalam logika cara berpikir kita. Apa yang Tuhan kerjakan memang tidak masuk dalam cara logika kita berpikir. Kita lihat di sini. 2 ditambah 5 dibagi 5.000 sama dengan 12. Dalam hukum matematika itu tidak bisa kita terima dengan akal. Berarti mujizat yang Tuhan kerjakan memang tidak dapat diterima oleh akal logika kita. Oleh logika kita yang terbatas ini. Tidak dapat dicerna. Tidak dapat diterima. Dengan cara berpikir kita yang terbatas ini. Mujizat yang Tuhan kerjakan itu melampaui batas-batas logika kita. Yang sangat kecil ini dan yang terbatas dalam segala hal. Itu yang harus kita pahami dalam hidup ini. Bahwa mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak dapat melampaui batas-batas cara berpikir kita. Melampaui batas logika kita, akal sehat kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu kita bersyukur. Kalau kita bisa mempercayai Tuhan yang seperti ini. Karena dialah Tuhan.
Bukti bahwa dialah Tuhan adalah apa? Dia bisa melakukan perkara yang di luar batas akal pikiran kita bisa terima. Di luar batas kemampuan cara berpikir sehat kita yang bisa terima. Di luar daripada semuanya itu, itulah Tuhan. Berarti dialah yang maha kuasa. Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. Yang berikut, kalimat berikut, ayatnya yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Kita percaya Tuhan bukan nanti kita melihat mujizat. Kita memuliakan dia bukan nanti kita melihat mujizat. Kita harus mengenal dia, siapakah dia itu. Haleluya. Banyak orang nanti setelah dia lihat mujizat baru dia percaya kepada Tuhan. Biarlah kita mengenal dia, sekalipun tidak terjadi mujizat. Biarlah kita mengenal dia, bahwa dia adalah Tuhan yang maha kuasa, sang pemegang alam semesta ini. Dialah yang mengatur segala kehidupan kita, baik di sorga, di alam semesta, di langit, di bumi, dan di bawah bumi sekalipun. Dia yang berkuasa atas semuanya. Hendaklah kita mengenal dia dalam hal seperti itu. Kita memahami dia, kita mengenal dia, dan mempercayai dia. Bukan nanti setelah kita melihat perkara-perkara yang luar biasa, baru kita mengenal dia dan percaya padanya. Harusnya kita percaya sebelum terjadi mujizat, kita sudah percaya dan mengenal dia. Haleluya. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Ayat yang terakhir, ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jangan kita memaksa Tuhan untuk masuk, untuk mengikuti keinginan kita dalam hal memenuhi segala hal-hal lahiriah. Jangan kita paksa Tuhan untuk bawa dalam area kita, dalam hal-hal yang bersifat lahiriah, dalam hal-hal jabatan, yang semuanya itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak tertarik dengan hal itu. Jangan paksa Tuhan untuk bawa kepada hal-hal itu. Hanya untuk dalam berkecimpung dalam hal lahiriah, dalam jabatan-jabatan kita. Sekali lagi Tuhan tidak tertarik dengan hal itu. Justru kita yang harus mengikuti dia. Kita ikuti dia, haleluya. Kita mempercayai dia dan taat pada perintah-perintahnya. Karena dia lebih di atas dari segala keadaan kita yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia di atas segalanya. Dia lebih di atas dari segala keadaan kita yang dibatasi oleh ruang dan waktu ini. Yang semuanya berkecimpung di dalam hal-hal lahiriah, di dalam hal-hal yang bersifat jabatan, yang sementara saja, yang fana. Dia lebih di atas dari semuanya itu. Biarlah kita ikuti dia. Biarlah kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Karena dia hendak membawa kita melampaui segala keadaan kita yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi jangan paksa dia untuk dia ada masuk dalam area kita, yang ada dalam lingkup hal-hal yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal-hal yang bersifat sementara. Itu terlalu sederhana bagi Tuhan. Itu hal yang kecil bagi Tuhan. Hal bukan yang utama bagi Tuhan. Hal yang utama dia akan bawa kita pada rancangannya yang luar biasa. Dia akan bawa kita pada rencananya, pada kehendaknya. Supaya kita mempercayai dia dan taat pada perintah-perintahnya. Tunduk pada otoritas kuasanya. Karena semuanya itu melampaui segala keadaan kita yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam keadaan kita secara lahiriah, yang jasmani ini, yang terbatas, yang fana ini, yang hanya sementara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pagi hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan untuk itu saya akan berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih buat firman yang kami sudah dengar renungkan pagi hari ini. Berkati kami semua walau kami di tengah persoalan. Hamba tidak tahu apa persoalan kami masing-masing. Tapi Engkau yang tahu, Engkau jawaban dari semuanya. Biarlah kami mempercayai Engkau dan taat pada perintah-Mu. Dan kami tenang dan supaya kami bisa berdoa. Dan kami percaya bahwa Engkau melampaui segala sesuatu. Melebihi dari segala keadaan kami yang dibatasi ruang dan waktu. Dan Engkau ingin supaya kami masuk ke dalamnya. Mengenal, mengetahui, memahami segala rancangan-rancangan-Mu yang luar biasa. Yang di atas segala-galanya. Yang melebihi segala sesuatu yang terbatas ini.
Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami. Sertailah dalam aktivitas kami hari ini. Kami percaya Tuhan akan buat mujizat dalam pekerjaan kami yang ada ini, yang sementara, yang terbatas ini Tuhan. Tolonglah kami dan kami percaya Tuhan sertai kami hari ini dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sobat YouTube di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Shalom, Tuhan memberkati.